Baik pemirsa TV yang dimuliakan Allah, kita bicara tentang tasawuf zaman now. Kata orang sekarang ya. Zaman now. Tasawuf zaman modern ya. Apakah masih cocok kita bertasawuf di zaman modern ini? Karena makna tasawuf itu orang-orang yang mementingkan akhirat tapi tidak suka glamor, tidak suka kekayaan, tidak mempengaruhi mereka itu dengan duniawiyah. Karena disebut di sini dunia itu mata'ul ghurur. Dunia itu adalah penipu yang merugi ya. Jadi orang-orang tasawuf ini tidak suka kepada duniawi. Makanya ada definisi atau ta'rif tasawuf itu, arti tasawuf itu bulu ya, bulu. Jadi orang-orang tasawuf yang miskin itu tidak banyak hartanya, mereka tidak mampu membeli baju kain Yaman, kain Persia, kain Suria di zaman itu. Terpaksa mereka menggunakan bulu-bulu domba itu ditempel-tempel di tubuhnya, baju bulu domba, maka orang-orang tersebut disebut tasawuf. Jadi orang yang menggunakan bulu domba. Ini satu ta'rif. Tapi ta'rif yang lain tasawuf itu berasal dari safi ya. Arti safi itu bersih. Bersih luar dalam orang-orang tasawuf ini. Bersih pakaiannya bersih ya. Juga bersih hatinya, tidak ada penyakit hati di dalam jiwa orang sufi itu. Pemirsa TV yang dirahmati Allah, kami memberi kesempatan kepada pemirsa, kepada tokoh-tokoh, kepada guru-guru kami ya. Kalau sharing silakan di nomor tertera di layar kaca, memberi masukan kepada umat, menambah apa yang kekurangan dari kami, dan juga silakan di WhatsApp, juga di SMS di nomor tertera di layar kaca. Alhamdulillah langsung ada ya. Assalamualaikum. Dengan siapa di mana? Dengan Mulia di Gedung Mulia. Ya silakan. No, namanya beda tasawuf zaman now yang paling empat perbedaannya. Baiklah dengku beraya sebetul dan agak dia. Yang saya Ya. beda tasawuf zaman now dan zaman now. Berbeda tasawuf awal dengan tasawuf Cina ya. Karena tasawuf zaman now. Alhamdulillah saudara Alun di Merah Mulia di Gedung ya. Alhamdulillah ya. Nya kampung ayah nek Alun. Alhamdulillah Dino dah jelaskan ya. Tasawuf asli, tasawuf awal lagi ada begah benar itu tasawuf untuk mendekatkan diri dengan Allah ya. Betul-betul lillahi ta'ala. Kadang-kadang pelopornya anak-anak raja, tapi meninggalkan kemewahan, meninggalkan duniawi, meninggalkan jabatan. Seperti Syekh Ibrahim Adham itu anak raja. Dia tinggalkan, padahal dia akan menjadi raja setelah meninggal ayahnya, tapi dia tinggalkan mengembara, mencari kebenaran dan hidup sederhana demi mementingkan akhiratnya. Itu hakikat ya dari Syekh Ibrahim Adham. Syekh Abdul Qadir Jailani itu anak keturunan Rasulullah, Sayyid dia, Sayyid Abdul Qadir Jailani, berasal dari Jailan tapi hidupnya di Baghdad ya. Beliau kalau mau hartanya sangat luar biasa. Pernah ditawarkan oleh khalifah untuk kawin dengan anak khalifah waktu itu di zaman Bani Abbasiyah ya. Tapi beliau menolak kemewahan, menolak jabatan, menolak pangkat. Beliau lebih senang hidup sederhana dengan mengajarkan manusia supaya bersih lahir batin, menjaga agama gitu. Nah, tasawuf zaman now ini
itu perlu dipertanyakan, ya, perlu dipertanyakan. Tapi tidak semuanya. Ada juga orang yang masih berpegang teguh kepada ilmu tasawuf yang diajarkan oleh ulama-ulama yang benar gitu. Tapi tidak salah kalau kita katakan ada juga tasawuf sekarang menjadi alat cari uang. Menjadi alat cari uang, mereka membuat grup-grup, ya, kelompok-kelompok tasawuf, lalu mengembara seluruh dunia, mendakwakan dirinya orang keramat, punya anak buahnya, lalu membuat ciri khas pakaiannya, lalu jatuh cinta penguasa-penguasa yang sebenarnya tidak mendalami agama, lalu mereka diberi uang yang banyak, diberi jabatan-jabatan, ya. Lalu kemudian tokoh-tokoh tasawuf ini hanya menggunakan keahliannya untuk cari uang. Jadi tasawuf seperti ini sudah menyimpang di niatnya dan juga menyimpang hakikat dari tasawuf itu. Tasawuf itu sederhana, tetapi tokoh-tokoh tasawuf zaman sekarang, baik yang ada di London maupun yang ada di Amerika, yang ada di Timur Tengah, di Mesir, di Suriah, di Yaman, ya, tokoh-tokoh yang memiliki harta yang berlimpah ruah. 7 keturunan dari anak mereka itu tidak akan habis. Itulah tasawuf zaman now yang menurut saya ini tasawuf yang perlu diperbaiki. Tapi ingat, saya tidak katakan untuk semua orang. Mudah-mudahan, ya, tokoh-tokoh tasawuf di Aceh jauh dengan penyimpangan dan jauh dengan mencari harta. Itulah perbedaannya barangkali. Terima kasih kepada Saudara Alun yang dari Gedung Pasir, dari Merah Mulia. Masih Ustaz kan? Ya. Saya sambung sedikit. Jadi pernah teman-teman Abi, teman saya kan, tanya sama saya, Abi menguatkan tu harus bertasawuf. Jadi bertasawuf bilang tu. Jadi saya tanya, Ustaz, apakah zaman sekarang masih cocok kita bertasawuf? Kemudian yang kedua, apakah beda kalut dengan tasawuf? Atau benar jauh bedanya? Benar bedanya? Ya, baik. Coba sementara, Ustaz. Baik, Abi. Yang pertama, apakah zaman sekarang masih cocok kita bertasawuf, ya? Saya pikir Abi masih cocok. Kalau kita mau bertasawuf masih cocok. Tapi tasawufnya tasawuf zaman modern. Ya. Dalam mana begini? Kita hidup di zaman modern ini, kita tasawufkan mata. Ya. Artinya mata kita tidak melihat yang haram-haram. Ya, betul. Kita sucikan mata kita dari kemaksiatan. Ya. Itu tasawuf. Juga baik memblek-blek mata bantakalan peng lihat. Ya, betul. Kalau bukan hak kita jangan ambil. Ya. Nanti saya jawab lagi ya, Bi, ya. Telepon lagi. Kita terima telepon dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ayah ada yang. Abu Laila, silakan. Iya. Ini bicara masalah tasawuf ini ada kontroversi. Iya. Perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan itu bid'ah, ada yang mengatakan itu ya sunnah. Iya. Bid'ahnya kalau mengembangkan tasawuf yang dipimpin oleh orang-orang yang tidak mengikuti sunnah. Iya. Tapi jadi sunnah atau sunni kalau mengikuti tasawuf yang dipimpin oleh orang-orang yang mendasarkan tasawufnya itu kepada sunnah. Makanya dalam sejarah lahir tasawuf itu dibagi dua. Ya. Satu kelompok dipimpin oleh Junaid al-Baghdadi atau disebut al-Junaid, itu memberi definisi tasawuf. Tasawuf ialah membersihkan hati dari segala hal yang melalaikan kita mengingat Allah, tapi tetap melaksanakan syariat dan berpedoman kepada sunnah Rasulullah. Iya. Nah ini. Tapi ada satu lagi tasawuf yang menyimpang. Itu dipimpin oleh Al-Hallaj bersama Junaid al-Baghdadi, kemudian diteruskan oleh Ibnu Arabi, kan? Ya. Itu apa? Itu mereka bertujuan tasawuf itu untuk menyatukan diri dengan Allah. Iya. Maka langkah tasawuf mereka itu yang pertama
Harus tempuh dulu tarikat, kemudian hakikat, kemudian ma'rifat. Ya. Ya, pada jalan tarikat itu tak apa-apa lah menempuh jalan baik. Kemudian pada hakikat mulai menyimpang. Pada ma'rifat menyimpang lagi karena ingin menyatu dengan Allah. Ini tidak mungkin. Yang diajarkan oleh tadi ditaqarrubi ilallah, itu dekat dengan Allah. Tapi yang dipimpin oleh mereka yang menyimpang ini ittihadu bizatillah. Ini yang katanya sudah ke tingkat kasyaf atau ma'rifah. Inilah menyimpang di sini. Jadi oleh karenanya zaman sekarang ini tasawuf masih diperlukan, tapi dalam batas-batas tasawuf yang murni dan tasawuf yang sunni dan yang menurut gaya pimpinan Junaid al-Baghdadi. Makanya di zaman Rasulullah tasawuf itu termasuk kelompok al-ihsan. Ya. Wa mal ihsan ata'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Apa ihsan itu? Yaitu kita menyembah Allah seolah-olah kita melihat Allah. Bila kita tidak bisa melihat Allah, yakinlah Allah melihat kita. Artinya berbuat sesuatu itu ikhlas. Hati kita bersih dari syirik. Dan itulah kira-kira. Jadi oleh karenanya relevan sekali hari ini, pada zaman ini. Saya tidak sebut zaman now. Zaman now itu istilah apa itu ya. Saya tidak setuju itu. Zaman sekarang ini, zaman di mana manusia lebih dekat kepada Allah, bersih hatinya dan ikhlas amalnya. Jadi oleh karenanya tasawuf masih sangat relevan dan diperlukan. Kalau tidak, hancurlah negara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru kami Abu Laila di Kampung Pinang telah menjelaskan yang luar biasa ya. Mudah-mudahan berguna bagi para pemirsa Aceh TV yang dimuliakan Allah. Jadi mudah-mudahan yang di Aceh ini berkembang tasawuf yang dipelopori oleh Al-Junaid ya, Al-Baghdadi. Itu tasawuf Ahlussunnah wal Jamaah yang muktabar. Dan mudah-mudahan di Aceh tidak muncul tasawuf yang dipelopori oleh Mansur Al-Hallaj atau panteisme ya, yang sesat dan menyesatkan karena mereka itu menganggap Allah itu eksistensi dalam diri manusia dan manusia akan naik sampai martabat 7 menjadi bagian dari Tuhan. Itu tasawuf al-halat yang sesat dan menyesatkan. Pemirsa Aceh TV, terima kasih sekali kepada Abu Laila. Mudah-mudahan beliau dalam sehat walafiat di Kampung Pinang. Baik, Abi, belum saya jawab tadi. Belum habis. Tentang apa lagi? Satu lagi. Ya. Di mana beda istilah kalut. Kalut bahasa Aceh. Apa beda kalut? Di mana beda perbedaannya itu? Dengan apa? Dengan tasawuf. Gitu ya. Jadi khalwat bahasa Indonesia atau bahasa Arab itu khalwat, bahasa Aceh kalut. Kalut itu menyembunyikan diri di kandah-kandah atau di dayah atau dalam bilik-bilik gitu ya, dengan tidak makan yang enak-enak atau di gua-gua. Itu juga bagian dalam ilmu sufi itu untuk membersihkan diri mereka itu sebagai ujian. Karena menurut mereka menganggap Rasulullah pernah juga berkhalwat di dalam gua Hira ya. Tapi bagi orang yang anti tasawuf dikatakan Rasulullah berkhalwat sebelum menjadi Rasul. Setelah menjadi Rasul tidak pernah lagi Rasulullah berkhalwat. Maka berkhalwat sekarang ini tidak ada dasarnya menurut yang anti tasawuf. Tapi bagi syekh-syekh tasawuf atau mursyid dikhalwatkan anak muridnya itu sebagai ujian ya, untuk ujian iman mereka. Apakah mereka itu mampu berudlah meninggalkan nafsu syaitannya, gitu kan? Jadi disitulah barangkali bukan perbedaan, tapi kita ingin katakan bahwa khalwat itu ya bagian dari ilmu sufi juga. Baik pemirsa Aceh TV, kalau ada yang ingin SMS atau ingin WhatsApp ya kami berikan kesempatan, silakan memasukkan SMS-nya ke nomor HP yang tertera di layar kaca ya.
sampai sekarang belum masuk ya. Sambil masuk kita bikinnya lagi. Ya, Ustaz. silakan. Mengapa orang Salafi mengharamkan orang tasawuf? Itu kenapa Ustaz itu? Iya. Orang Salafi mengharamkan tasawuf. Iya. Oh, sudah ada SMS, nanti kita baca ya. Ya. Baik ya pemirsa TV yang dirahmati Allah. Yang kita maksudkan kelompok Salafi adalah kelompok reformis di Arab Saudi dan Yaman, tapi juga masuk ke Indonesia. Ya. Mereka itu selalu berpedoman kepada Al-Quran dan Hadis dan berpedoman kepada sejarah Islam. Menurut mereka ilmu tasawuf ini sebuah ilmu yang bukan dari Islam, tapi datang dari agama sebelumnya. Campuran agama Yahudi, Nasrani, Majusi dan Buddha, Hindu-Buddha. Sedangkan agama Islam tidak mengajarkan tasawuf. Ini menurut mereka. Kemudian kelompok-kelompok tasawuf juga tidak ada yang seragam. Masing-masing berzikir menurut syekhnya. Kemudian rata-rata syekhnya itu menganggap diri mereka itu wali Allah. Dan orang-orang awam yang mengikuti mereka itu tunduk dan patuh kepada syekhnya. Jadi ahli tasawuf ini, orang-orang tasawuf di depan syekhnya seperti mayat yang telah mati, gitu ya. Tidak boleh mengkritik syekh, tidak boleh mendakwakan syekh, tapi harus tunduk dan patuh kepada syekh semuanya. Dan kalau berdoa pun harus silsilah syekh itu, khususan ila ruhi sampai kepada Sayyidina Ali ya, atau Sayyidina Abu Bakar. Maka oleh Ibnu Taimiyah yang dianggap oleh orang Dayah ini tidak benar akidahnya ya, oleh Syekh Ibnu Taimiyah, ini Syekhul Islam ya, mengharamkan semua tasawuf ya, semua tasawuf tidak kecuali. Dan menurut Ibnu Taimiyah, dengan gara-gara tasawuf ini Islam menjadi mundur. Jadi kenapa Islam mundur? Karena orang terlibat dengan tasawuf yang sebenarnya Rasulullah tidak pernah melakukannya. Ini menurut mereka, bukan saya. Nanti jangan marah sama saya kan. Kalau saya ini ya memang orang penting saya pikir dalam tasawuf. Kenapa? Saya 10 tahun menjadi khatib am dalam tarikat Naqsabandiyah Al-Waliyah yang dipimpin oleh Abu Ya Profesor ya. Saya dari umumnya dan beliau itu rais am, saya khatib am. Saya juga punya tarikat saya Naqsabandiyah Al-Waliyah. Kalau saya mengambil tarikat langsung di Labuhan Haji, di Gunung Intan. Gunung Intan itu sebuah bangunan yang dibuat langsung oleh Syekh Mudawali Al-Khalidi. Disitulah saya ambil tarikat dari Abu Ya Profesor. Jadi jangan nanti orang menganggap saya ini anti tasawuf. Saya ceritakan ya. Saya ceritakan ini menurut Salafi. Tasawuf itu tidak digalakkan di dalam orang-orang Salafi. Oke, Abi, apa lagi? Sudah terjawab ya? Sudah ya, sudah terjawab. Kita baca SMS dulu ya. Kita baca SMS dulu ya. Alhamdulillah ya. Pesannya. Assalamualaikum Ustadz Amir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, kalau kita tidak terlibat tasawuf dan tidak terlibat juga zikir-zikir seperti selama ini, tapi kita melaksanakan perintah Allah, salat 5 waktu, juga salat-salat sunat yang benar, dan kita juga puasa di bulan Ramadan, haji, zakat, apakah Islam kita itu baik atau masih ada kekurangan? Nah, ini sangat baik ya pertanyaannya ya. Mendalam kali. Jadi tasawuf itu untuk menghaluskan ya, untuk menghaluskan budi pekerti kita, untuk menghaluskan adab kita ya.
Kalau kita tidak bertasawuf juga bukan sebuah kekurangan dari agama kita, karena itu tidak wajib. Tapi kalau kita bertasawuf juga silakan, ya. Yang penting bagi umat Islam sekarang, kalau ada yang bertasawuf jangan dibenci. Tapi kalau tidak ada yang bertasawuf, maksud saya berzikir masuk kelompok sufi, tidak ada misalnya, jangan dibenci juga. Jadi saling menghargai, ya. Saling menghargai karena Islam ini luas. Kita butuhkan yang berzikir mengingat Allah, juga butuh orang kita. Yang berpikir ekonomi juga kita butuhkan. Yang berpikir politik juga kita butuhkan. Yang berpikir teknologi juga kita butuhkan. Jadi kita saling menghargai. Tidak mesti semua kita masuk dalam kelompok zikir dan bertasawuf, ya. Apalagi zikir itu ada tingkat-tingkatnya. Jadi zikir lisan, itu zikir jahar namanya, ya. Ada zikir kalbi, itu di dalam hati berzikir. Ada zikir hakiki, itu zikir menjewantahkan, tadabburkan ayat-ayat Allah SWT. Misalnya dalam Al-Quran dikatakan Allah menciptakan manusia dari segumpal darah beku, kan? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min alaq. Allah yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah beku. Ini rupanya ilmu kedokteran yang mampu menjawabnya. Kita terima dulu telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Abu Laila kembali. Iya. Begini Pak. Iya. Kita tidak boleh frontal dengan tasawuf. Iya. Kalau alergi dengan tasawuf, berilah nama muhsin atau ihsan. Iya. Karena mengapa? Tasawuf itu dipandang sesuatu yang negatif. Ada sisi negatif, tapi sisi positifnya nggak pernah dilihat. Iya. Selama Uni Soviet menindas agama Islam, yang memelihara aliran-aliran Islam di Soviet itu adalah aliran tasawuf. Karena Islam itu sesuatu yang zahir, tasawuf itu sesuatu yang batin, tidak nampak. Nah ini, jadi oleh karenanya hari ini saya rasa perlu kebersihan hati atau batin itu dikembangkan kembali. Bukan berarti dalam bentuk-bentuk bid'ah atau bentuk-bentuk yang khurafat. Tapi harus dalam bentuk-bentuk yang sunni yang diajarkan oleh Rasulullah, dalam bentuk al-ihsan atau yang diajarkan oleh Junaid al-Baghdadi. Nah, jadi bagaimana? Jadi cuma yang dipandang sekarang ini di Aceh atau di mana-mana, seolah-olah tasawuf itulah anti dunia yang dikembangkan oleh siapa namanya itu, ya al-Baghdadi, yang diambil juga dari aliran-aliran timur, yaitu dari Hindu-Buddha. Nah, ini salah ini. Ini menurut saya, kembangkanlah tasawuf sebagaimana ditulis oleh Hamka, tasawuf modern, yaitu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Tujuan akhir adalah taqarrub ilallah dan untuk pertahankan akidah Islamiyah. Hari ini tanpa kita membersihkan hati dan hakikat iman, makanya agama ini menjadi sesuatu yang kering, akhirnya hilang, pupus sama sekali. Jadi oleh karenanya saya setuju dengan aliran-aliran dikembangkan sekarang, yaitu kembali kepada ihsan. Kalaupun disebut tasawuf murni, tasawuf sunni, ya. Jadi oleh karenanya marilah hal ini kita pandang sebagai sesuatu, kalau itu menyimpang kita kembalikan kepada yang benar, jangan kita perangi. Tapi kalau sudah dikembalikan kepada yang benar tidak mau, ya itu serah pada pilihan masing-masing. Karena hari ini banyak sekali orang yang ingin murtad. Ya, murtad pun tidak apa-apa, ya, karena orang memang tidak yakin dengan iman. Sekarang yakin dengan kehidupan dunia yang mewah, ya kan? Demi ada sesuatu yang didapat di dunia ini, ya kadang-kadang sesekali agama ditinggalkan. Yang meninggalkan Quran dan Sunnah tidak apa-apa katanya, demi kehidupan dunia yang gemerlapan. Itu ada aliran sekarang ini. Jadi oleh karenanya marilah masalah. Jadi menurut saya, ya, Salafi tidak salah. Ini mengembalikan agama kepada Al-Quran dan Sunnah. Juga orang tasawuf tidak salah kalau tasawuf itu dikembangkan tasawuf yang murni, yang sunni. Jadi oleh karenanya marilah masalah ini kalau dikembangkan di tengah-tengah masyarakat, ini bisa merusak. Mengapa? Karena tidak ada orang yang bisa menjelaskan hakikat tasawuf itu. Jadi oleh karenanya kalau memang masyarakat belum mengerti
atau susah menangkap, jangan ikut-ikuti sesuatu yang sifatnya tidak diajarkan oleh Rasulullah. Ini anjuran saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ilmu yang beliau berikan kepada kita semua. Pemirsa Aceh TV yang dirahmati Allah, itulah guru kita tadi, Abu Laila, tidak alergi kepada tasawuf. Silakan bertasawuf, asal sesuai dengan tasawuf sunni, Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Pemirsa jangan kemana-mana, kita kembali setelah jeda iklan berikut.